Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Prasetyo dari kelas TIC. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dari tugas UTS, membuat 25 contoh dengan penjelasannya. Yang pertama, ada preposisi in, on, dan at. Secara umum, ada 5 macam preposisi, yaitu preposisi of time, preposisi of place, preposisi of direction, preposisi of again, pref again, dan kelima, preposisi of instrument. Yang akan saya jelaskan yaitu preposisi of place. Preposisi yang ini dipakai untuk menjelaskan keterangan tempat atau posisi. Preposisi yang biasa digunakan antara lain at, on, dan in. Contoh soal yang pertama, I take a shower in the bathroom. Saya mandi di kamar mandi. In dipakai untuk menjelaskan tempat yang memiliki batas yang jelas atau sebuah ruangan. Contohnya in the kitchen. Contoh kedua, is my bag on the table? Apakah tasku ada di atas tabel, meja? On dipakai untuk menjelaskan posisi yang berada di atas sebuah permukaan. Contoh ketiga, we will meet at the mall. Kita akan bertemu di mall. At dipakai untuk menjelaskan sebuah tempat yang spesifik atau titik spesifik dari sebuah tempat. At the front office, at the bus stop, at the parking lot. Contoh soal yang keempat yaitu Dimas and I will go to campus. Dimas dan aku akan pergi ke kampus. Contoh kelima yaitu Dimas and me will go to campus. Dimas dan aku akan pergi ke kampus. Penjelasannya, pronoun atau kata ganti dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting. Karena pronoun biasanya digunakan untuk menggantikan noun, kata benda, pada penyebutan kedua dan seterusnya. Yang pertama ada personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti perseorangan. Pronoun ini terdiri dari subjek dan objek. Subjeknya yaitu I, you, we, they, she, he, it. Dan objeknya me, you, us, them, her, him, dan it. Yang kedua ada possessive pronoun, yaitu kata ganti kepemilikannya yang tidak diikuti oleh noun. Ada noun yaitu mine, yours, ours, theirs, hers, his. Contohnya I'm yours. Yang ketiga ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Terdiri dari 5 W, yaitu who, whom, what, which, was. Yang kedua ada to be. To be digunakan sebagai penghubung antar subjek dan predikat. Contoh soalnya yaitu we are informatics engineering student. We are informatics engineering students. He is a good boy. Dia anak baik. Penggunaan sebagai penghubung kata noun menggunakan is. Materi ketiga yaitu possessive adjective. Contoh soalnya, my laptop broke today. Laptopku rusak hari ini. My brother went to school today. Saudaraku pergi ke sekolah hari ini. Possessive adjective merupakan determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan possession terhadap noun. Possession adjective terdiri dari my, your, his, her, its, your, our, dan their. My memiliki arti kepunyaan saya. His menunjukkan arti kepunyaan dia untuk laki-laki. Her menunjukkan arti kepunyaan dia untuk perempuan. Your
berarti kepunyaan kamu. Our menunjukkan kepunyaan kami. Its menunjukkan kepunyaan dia, yang berarti hewan atau benda mati. Their menunjukkan kepunyaan mereka. Materi keempat yaitu question word. Ada dua contoh yaitu what are you doing here? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Where is your home area? Di mana letak rumahmu? Question words adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. English question word berupa berbagai WH word, yaitu kata yang diawali oleh W dan H. What, where, when, why, which, whom, whose, atau kata yang mengandung huruf W dan H. How. Materi kelima yaitu regular nouns dan irregular nouns. Contoh regular nouns yaitu apple and apples, tambah s belakangnya. Dan contoh irregular nouns yaitu man menjadi a man. Regular nouns merupakan kata benda yang perubahan bentuk jamaknya beraturan. Dan irregular nouns merupakan kata benda yang perubahan bentuk jamaknya tidak beraturan. Yang keenam, materi yaitu present continuous tense. Contoh soalnya, they are reading it right now. Itu kalimat positif. Yang negatif, I'm not reading right now. Untuk kalimat interrogatif, is he reading right now? Pengertian present continuous tense adalah sebuah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk tense ini memberitahukan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum dan berjalan selama sekarang dan berlanjut setelahnya. Keterangan waktu sangat penting pada bentuk tense ini. Keterangan waktu yang biasanya digunakan pada kalimat present continuous tense. Waktu di mana sedang bicara, sedang terjadi. At the time of speaking. Ada 4 kata, yaitu today, right now, at the moment. Yang keempat, at present. Materi ketujuh, yaitu imperative sentence. Contoh soalnya, please carry yourself more. Contoh kedua, wash your hand and help me to work this please. Penjelasannya, imperative sentence berguna untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris. Saran yang dimaksud di sini bisa berupa apa saja, entah itu saran halus seperti anjuran atau yang kasar seperti kritik. Imperative sentence adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan instruksi, saran, perintah, atau semacamnya. Imperative sentence bisa diakhiri dengan period, titik, dengan titik, akan tetapi umumnya kalimat satu ini diakhiri dengan exclamation point, tanda seru. Materi ke-8 yaitu countable nouns. Contohnya yaitu I have a sister, I have 3 cats. Penjelasannya, countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung, misalnya 1 apple, 2 apples, dan sebagainya. Countable nouns juga dapat menggunakan artikel a atau n, dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, box, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain. Untuk uncountable noun, contohnya they are like this music, atau disebut juga mass nouns, adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable nouns juga dapat diingat sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water,
Kata tersebut tidak bisa dikatakan a water atau to water, tetapi dapat digunakan dengan menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya a glass of water. Contoh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns adalah rice, love, sugar, gula, assistance, cheese, keju, coffee, money, tea, musik, art, sand, dan air, dan lain-lainnya. Selain itu, di dalam uncountable nouns juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi. Contohnya fun, knowledge, love, dan happiness. Materi ke-9 yaitu compound noun. Contohnya shopkeeper, pemilik toko, blackboard, papan tulis hitam. Penjelasannya, compound noun, kata benda majemuk merupakan noun atau kata benda yang terbentuk dari kombinasi dua buah kata benda atau lebih, atau bisa juga terbentuk dari kombinasi kata sifat dan kata benda atau kata kerja dan kata benda yang nantinya akan membentuk makna kata baru. Untuk materi ke-10 yaitu phrasal verb. Contohnya, please calm down. You will ruin everything if you're angry. Tolong relax, kamu akan mengacaukan semuanya jika marah. Penjelasannya, phrasal verb adalah verb yang digabung dengan preposisi atau adverb. Gabungan dari keduanya membentuk suatu arti baru yang berbeda dari kata aslinya. Contohnya, calm down merupakan phrasal verb yang umum digunakan sehari-hari. Arti dari calm down adalah tenang atau relax. Untuk contoh CV, menggunakan CV saya sendiri. Pertama ada nama, di bawahnya ada alamat email, dan nomor handphone masih aktif. Summary, Informatics Engineering committed to improving system design, visualization data, and operation for reliable workflow management, research, and implements budget conscious security and encryption solution to protect user privacy and increase overall network health. Creates is easy to follow goodness and troubleshooting documentation for non-technical staff. Effective student committed to learning, developing skill in class and team contribution. Self-directed and energetic with superior performance in both autonomous or collaboration environment, working independently and collaborating with other on group project. Untuk skill, komunikasi skill, team building, team management, English, teamwork, collaboration, code editor, VS Code, computer coding language, C++, Python, computer literate, MS Word, MS Excel, dan MS PowerPoint. Experience yaitu Universitas of Lampung, student Lampung Tengah, Lampung. Recent followed school and classroom policy, regulasi, dress code, and schedules. Studied topics using scientific method to contribute to ongoing research. Completed project and submitted research proposals to propel personal learning ambisi. Collaborate on group project to complete professional deliverables. Participate in class discussion, contribution, research, and learning elements to demonstrate personal enrichment. Manage the work of team employees. Increasing crew efficiency by division of tasks. Education, University of Lampung, Lampung Tengah, Lampung.
Currently completing course in computer science, robotics, and statistics. Learn language programming, C++ and Python. Learn software engineer. Graduated summa cum laude 3,7. Untuk contoh sinopsis One Piece. Saya mengambil dari anime One Piece. Gold Roger, a man referred to as the Pirate King, is said to be executed by the world government, but just before his demise, he confirmed the existence of a great treasure, One Piece, located somewhere within the vast ocean known as the Green Line, announcing that One Piece can be climbed by anyone worthy enough to reach it. The Pirate King is executed and the great age of pirates begins. 22 years later, a young man by the name of Monkey D. Luffy is ready to embark on his own adventure, searching for One Piece and striving to become the new Pirate King. Armed with just a straw hat, a small boat, and elastic body, he set out on a fantastic journey to gather his own crew and a worthy ship that will take them across the Green Line to climb the great status on the Higgs. Sekian video dari 25 contoh dan penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.